Ya, selamat berjumpa kembali pada materi desain web untuk pembuatan konten web dengan iframe. Mari kita lihat sama-sama dulu untuk contohnya, ya. Nah, di sini bisa Anda lihat bahwa di dalam contoh di sini sudah ada satu halaman web yang sudah diubah atau sudah diisi dengan iframe. Sudah diubah headernya dengan animasi dan tombol navigasinya dengan rollover button, ya. Mari kita lihat tampilannya bersama. Untuk hasil akhirnya, nah nanti hasil akhirnya seperti ini. Jadi ada header dengan animasi, kemudian rollover button pada tombol navigasinya, ya. Kemudian untuk kontennya di sini bisa dilihat, ya. Ada scroll bar atau penggulung yang ditempatkan di dalam halamannya untuk melihat konten secara keseluruhan, dan juga ada footer yang sudah diberikan title, ya. Mari kita sama-sama bahas tentang proses pembuatannya. Selamat menyaksikan. Baiklah, setelah kita membuat web kemarin dengan menggunakan gambar dan sudah diubah menjadi rollover button, kali ini kita akan membuat website dengan mengisikan konten di dalam web yang telah dibuat sebelumnya menggunakan iframe, yang mana seperti sudah dibahas sebelumnya, iframe di situ untuk menampung konten dalam suatu area. Nah, contohnya di sini adalah area di dalam sel, ya. Nah, setelah dibuat background kontennya dengan gambar sebagai background, dan juga di dalam footer sudah dibuat background gambar dan sudah diisikan dengan teks, ya, seperti contohnya di sini copyright, ya. Yang berikutnya diubah juga tombol navigasinya, ya. Tombol navigasinya di sini diubah menjadi rollover button, ya. Nah, ini misalkan salah satu saya coba ubah, diklik menu insert, kemudian image object, rollover image, ya. Namanya diubah, misalkan saja kontak. Nah, kalau sudah diisikan gambarnya seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, nah ini ya, gambar ketujuh, kemudian untuk rollover image-nya itu gambar ketujuh juga, tapi yang sudah diedit. Oke, kemudian di oke. Nah, kemudian yang berikutnya pada tahapannya atau langkahnya di sini kita ubah, ya, ubah backgroundnya pada header ini dengan menggunakan animasi. Jadi diklik saja background headernya, kemudian dihapus. Kita masukkan animasi dengan menggunakan menu insert, ya. Setelah diklik menu insert, kemudian pilih media, klik SWF, ya. Nah, setelah diklik SWF diarahkan ke folder tujuan dari posisi file animasinya, ya. Nah, ini ya header. Nanti file-file bahannya akan saya sertakan di dalam link Google Drive, ya. Oke, oke. Nah, kalau sudah di sini sudah ada satu website yang berisikan animasi, tombol rollover, background berupa gambar dan juga footer, ya. Nah, kalau sudah kita coba simpan. Oke saja, ini untuk memastikan JS script-nya masuk sebagai objek. Kalau sudah diklik di preview in Chrome atau preview in IE Explorer, ya, di browsernya. Nah, nanti akan tampil hasilnya seperti ini, ya. Nah, ini sudah jadi, sudah ada animasi, kemudian ada rollover button, ya. Sudah ada background konten dan footer. Nah, kalau sudah, yang berikutnya kita masukkan di dalam kontennya di sini satu iframe untuk menampung file HTML yang lain, ya, atau menampilkan file HTML yang lain. Nah, untuk mengatur di sini nanti tinggal kita klik, ya, diklik dulu di dalam kontennya. Nah, ini dipastikan sudah ada kursor. Kalau sudah, tinggal pindah ke kode. Nah, di sini nanti ada di bagian TD, ya.
td yang berisikan background image web 408.jpg ini dihapus ya. NBSP-nya ini dihapus. Nah, kemudian di enter. Di antaranya nanti tinggal diberikan perintah iframe ya. Jadi kita ketik saja pakai tag iframe. Nah, ini ya iframe. Nah, kalau sudah terpilih iframe di sini, ini tinggal di tab, tekan tombol tab ya, passing. Yang pertama ditentukan name-nya dulu ya untuk nama iframe-nya. Tab lagi, nama iframe bebas, misalkan di sini saya beri nama konten ya. Kemudian src ya. src ini adalah file resource, file awal yang pengen ditampilkan berserta dengan dokumen utamanya ini ya. Nah, misalkan saja home.html. Nah, ini bebas ya. Kemudian kalau sudah, kemudian yang berikutnya tinggal kita tambahkan lagi style. Width-nya dulu ya, width. Width-nya di sini pakai 100%, jadi biar menyesuaikan dengan lebar selnya. Nah, ya. Kemudian height-nya sama dengan lebar gambar. Nah, ini sama dengan lebar gambar. Untuk memastikan bisa kita lihat gambarnya. Ini mempunyai lebar berapa ya. Nah, di sini sudah bisa dilihat lebarnya 780, tingginya 409 ya. Oh, berarti tingginya ini, tingginya ini kita sesuaikan dengan tinggi gambar ya. Nah, tinggi gambarnya 409, berarti untuk tinggi iframe-nya juga sama 409 ya. Kemudian yang berikutnya ditentukan adalah style border ya. Nah, ini supaya tidak memiliki garis ya. Border tab 0. Nah, kemudian yang berikutnya margin untuk memberikan area kosong kiri kanan dan atas bawah ya. Margin weight dulu ya. Margin width dulu. Nah, ini untuk memberikan jarak kosong kiri dan kanan. Misalkan saja 9 pixel. Bebas ini ya. Kemudian margin height ya. Nah, ini. Misalkan saja 5 pixel. Dah, ya, ini sudah selesai. Atribut iframe sudah diberikan. Kemudian kita tutup tagnya. Iframe. Nah, ya. Oh, sorry. Ya, kita tutup tagnya dengan ini, kemudian slash ya. Nah, slash iframe. Maka di sini nanti sudah tertutup secara langsung. Jadi ada satu nama iframe-nya, dua untuk resource file yang akan ditampilkan bersamaan dengan dokumen utamanya di dalam iframe. Kemudian yang ketiga ada lebar ya. Yang keempat ada height, yang kelima ada style border, yang keenam ada margin width, yang ketujuh ada margin height. Kalau sudah kita lihat dalam tampilan desain, maka iframe-nya di sini sudah ada. Ya, nah, ini iframe-nya. Iframe secara default dia transparan. Jadi nanti background-nya menyesuaikan dengan background konten web. Ya.
Nah, kalau sudah, karena di dalam iframe di sini menggunakan source filenya itu adalah home HTML, maka home HTML ini harus kita siapkan dulu, ya, harus kita buat dulu sebelum kita coba iframe-nya, ya. Jadi home HTML ini kita buat dulu, jadi dengan menggunakan menu file, kemudian new HTML, ya, create. Nah, kalau sudah kita buat dokumen HTML-nya, ini bebas ya, kontennya atau isinya bebas. Home yang pertama misalkan, ya, kemudian enter. Nah, di sini saya ingin menampilkan daftar gambar berupa cuplikan-cuplikan artikel yang ada di dalam websitenya ya. Nah, dari sini saya gunakan menu insert table. Saya buat untuk barisnya sementara 3 dulu, kolomnya juga 3 ya. Kemudian lebarnya di sini dibuat 100 pixel ya. Jadi biar menyesuaikan lebar iframe-nya ya, karena tabel ini nanti ada di dalam iframe ya. Home HTML ini di dalam iframe, maka lebar tabelnya bisa disesuaikan dengan lebar iframe. Border tightness-nya 0. Kemudian paddingnya 0, cell spacingnya saya berikan jarak 10 pixel. Jadi supaya antar sel ada ruang kosong ya. Kalau sudah di OK. Nah, setelah di OK, kemudian tinggal diklik. Kita masukkan gambarnya dari menu insert, image. Nah, ini artikel pertama misalkan. Ya, OK. 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 Nah, kalau sudah lebarnya dibuat sama saja 130 karena ini bentuknya thumbnail. Kemudian jangan lupa diklik gambar gemboknya ya. Nah, ini biar menyesuaikan ukuran lebar tingginya ya. Jadi lebarnya kalau 130, tingginya menyesuaikan. Ya, ini dengan mengklik gambar size constraint ya. Ini kalau dalam tampilannya berupa gembok. Diklik di luar. Nah, maka nanti akan menyesuaikan tingginya, lebarnya tinggal kita sesuaikan di drag. Nah, di sini nanti diisi konten, ya, bebas, ya. Nah, ini. Nah, semuanya diisi sampai dengan seluruh artikelnya tampil, ya, atau ada. Nah, kalau sudah nanti diberi nama home HTML. Nah, di sini saya sudah punya contoh file yang sudah jadi. Jadi langsung saya buka aja ini home HTML ya. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Ya. Nah, ini untuk artikel Photoshop gambarnya ya. Kemudian ini title-nya atau tag deskripsinya ya. Nah, kalau sudah ini tinggal disesuaikan aja di blok. Kemudian untuk vertical alignment-nya kita atur top semua ya. Nah, biar rata atas. Kalau pada gambar mau diatur sama tinggal diperkecil dulu, diperlebar dulu ya. Ini diseleksi, tujuannya untuk menyeleksi. Kemudian vertical alignment-nya juga top ya. Kalau sudah ini disesuaikan dengan ukuran gambar ya. Nah, kalau ini sudah diatur semua, kemudian tinggal kita save all ya. Setelah di save all, maka nanti hasilnya dapat dilihat di dalam web 4 HTML. Ini adalah sebagai dokumen utamanya ya, atau dokumen indeksnya ya. Dokumen utama atau dokumen indeks. Kemudian kita pilih menu preview in Chrome atau IE Explore ya. Nah, ini sudah tampil. Nah, ini di dalam tampilannya di sini ini tetap terlihat animasinya, kemudian tombol navigasinya sudah berubah ya, atau berbentuk rollover button. Kemudian kontennya akan disesuaikan. Jadi kalau misalkan saja lebih dari lebar iframe, di sini akan muncul scroll. Tapi kalau kontennya cukup dalam satu iframe, maka tidak ada scrollnya nih. Scroll barnya ini hilang ya. Nah, ini bisa dilihat backgroundnya di sini tidak terlihat ya. Jadi meskipun home di situ sepertinya berlatar belakang putih,
Karena ditempatkan di dalam iframe maka latar belakang putihnya hilang ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan pengisian konten dengan menggunakan iframe ya. Jadi sekali lagi untuk iframe-nya ini nanti perintahnya harus diketik di dalam kode ya, kode view. Nah, ini kode view kita ketik sendiri perintahnya ya. Kemudian buat dokumen konten ya, setiap dokumen konten harus dibuat dalam dokumen tersendiri atau dokumen baru. Nah, nanti selanjutnya kita bahas tentang pengaturan link. Jadi sebagai upaya untuk mengkoneksikan antara button ini dengan konten untuk bisa tampil di dalam iframe ya. Nah, itu dulu untuk pengaturan konten dengan iframe. Saya akhiri. Terima kasih.